ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki yang lain, investor yang lain. Ya daripada kita tengkar dengan pihak pemerintah dalam soal ini, kita ikut saja gitu. Itu prinsip Gus saya. Tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain. Ya karena sudah janjian dengan investor yang lama, ya sudah kita ngikut. Ya ini kesepakatan ini. Lama, ya. Dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang ya secara politik itu memang kurang, ya posisinya kurang oke sekarang. Nah, perbedaan pandangan antara Gus Yahya dengan Gus Ipul inilah yang kemudian membuat hubungan ini jadi bermasalah kan. Bener gak Gus, kalau yang sedang diperjuangkan oleh Gus Ipul ini kaitannya sama NU naturalisasi gitu, si pengelola ini? Saya nggak tahu maksudnya apa di sini naturalisasi. Saya paham lah. NU naturalisasi juga nggak paham Gus lagi ya. Apa namanya? Saya kira bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah kita bertanya-tanya, kenapa kok harus mempertahankan si A itu harus mengelola tambang NU? Nah itu ya. Itu pertanyaan. Itu yang pertanyaan ya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas Wahid unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Jadi penontonnya sungguh banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa memang NU ini memang ormas Islam terbanyak karena penontonnya jadi banyak banget nih. Iya hari ini. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kayak kubu sebelah. Ya enggak ya Gus ya. Iya. Kayak kubu sebelah kayak kelihatan Gus. Iya. Namanya penonton in absentia. Ya teman-teman, hari ini kita sudah bersama Ketua PBNU Gus Ulil Absar Abdallah. Selamat apa ini Gus? Petang berarti. Selamat petang ya, terima kasih Mas. Ya. Jadi langsung dari kantor PBNU. Langsung dari kantor PBNU setelah seharian luar biasa sibuk. Ya. Karena dinamikanya. Dinamikanya cukup dinamis ya. Cukup dinamis. Kalau menurut Ki Hasyim Muzadi, dinamika itu adalah penghalusan dari keruwetan sebetulnya. Bahasanya yang ada akademis dinamika. Ya ruwet jangan. Ruwet bahasanya. Keruwetan. Baik Gus, kita akan menambah keruwetan hari ini yang dialami oleh Gus Ulil. Kalau tadi dari konferensi pers kan yang disampaikan Gus Yahya, sebenarnya memang dalam ADART itu kan tidak ada tuh Gus yang bisa menjatuhkan atau mengganti seorang ketua umum kecuali muktamar. Yeah. Nah artinya ketika kemudian ada surat ini dan lain sebagainya, apa langkah yang mungkin akan diambil dalam waktu cepat itu untuk kemudian mengkonsolidasikan gitu Gus? Ya kalau Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU sekarang ini membuat koridor yang jelas. Jadi solusi terhadap masalah di PBNU sekarang ini ya hanya islah atau rekonsiliasi antara kubu sini dan kubu sana. Hanya itu. Karena kalau tidak menggunakan jalur islah ini atau rekonsiliasi, maka ya yang terjadi adalah opsi atau pilihan yang buruk sekali, yaitu bisa pecah kan. Tapi kan kita nggak menginginkan itu. Dualisme artinya ya. Dualisme dan ya itu buruk sekali. Kita tidak menginginkan, kita di sini artinya teman-teman atau pengurus NU di struktur formal maupun warga NU yang di luar struktur atau para warga NU kultural ya. Kan tentu tidak menginginkan terjadinya opsi yang buruk ini, yaitu terjadinya dualisme dan perpecahan. Jadi makanya jalan satu-satunya adalah islah, dan itu ditawarkan dalam pertemuan yang berlangsung 2 hari yang lalu dengan para ketua-ketua PW dari seluruh Indonesia yang bertemu di, atau bukan ketua PW, dan juga silaturahmi para alim ulama ya yang berlangsung di PBNU 2 hari yang lalu. Semuanya mereka mengusulkan agar ada forum islah ini. Lalu mereka mengusulkan forum islah ini dilakukan di Pondok Pesantren
Lirboyo. Nah besok ini Gus Yahya ditimbali, dipanggil oleh Kiai Sepuh di Peloso dan juga di Lirboyo, akan bertemu dengan Kiai Nurul Huda Peloso dan Kiai Anwar Mansur ya dari Lirboyo. Dan beliau ya diundang oleh Kiai Sepuh, tentu beliau pasti akan datang. Ya semoga forum Islah di Lirboyo itu bisa melerai masalah ini atau mengurai masalah ini. Gus, tapi aku tuh sebenarnya penasaran gini Gus. Kalau aku lihat sebenarnya kan PBNU ini setidaknya dalam masa-masa pilpres atau bahkan sebelum pilpres, kita ini kan melihat bahwa solid ini Gus, antara Gus Yahya, Gus Ipul waktu itu. Karena waktu itu juga kalau kita lihat teman-teman atau aku gitu ya sebagai jurnalis politik, waktu itu tembakannya kan kompak ini berdua versus Muhaimin Iskandar. Tiba-tiba sekarang ketika kemudian surat itu muncul, terus kemudian dari berbagai informasi yang tak dapatkan, kok ternyata seolah-olah ini benar nggak Gus kalau Gus Yahya dan Gus Ipul ini berpisah jalan? Artinya kalau kita bicara soal kubu seberang, itu sebenarnya yang muncul memang Rais Am gitu ya, menandatangani. Tapi di balik itu sebenarnya di situ ada kubunya Gus Ipul gitu. Ya memang salah satu epicentrum pusat gempa ini adalah ya Gus Ipul di sini. Dan itu sebetulnya masalahnya sudah berlangsung agak lama tapi tersembunyi di bawah permukaan ya. Artinya itu dapurnya PBNU lah ya. Tapi jadi masalah dapur, masalah internal yang tidak diketahui oleh publik dan kemudian meledak akhir-akhir ini. Karena itu sebagian orang atau sebagian besar orang sebetulnya kaget. Ini nggak ada apa-apa kok tiba-tiba bedunduk, iya, beng. Ini kan kayak Big Bang gitu kan. Beng, tiba-tiba kok ada pemaksaan pengunduran ketua umum. Ini bagaimana? Sebetulnya masalahnya sudah berlangsung beberapa waktu tapi di bawah permukaan. Misalnya yang sudah diketahui oleh publik ya, misalnya masalah administrasi internal, yaitu tidak ditandatanganinya beberapa SK. Bukan beberapa, banyak. Oleh Gus Ipul sebagai sekjen. Jadi ada banyak SK yang tersandera. Ada sekitar 70-an surat yang harus ditandatangani oleh Gus Ipul. Karena gerbang pertama surat itu ada di sekjen. Sebelum naik ke ketua umum, naik ke Katib Am. Katib Am ini sekretaris untuk Syuriah ya. Lalu Rois Am. Jadi gerbang pertamanya itu adalah ya Gus Ipul. Begitu gerbang pertama ini nggak dibuka, maka otomatis surat tidak akan bisa mengalir ke pihak berikutnya, ke step berikutnya. Karena itu mandeknya surat di mejanya Gus Ipul itu, pertama-tama kami berusaha untuk menyelesaikan secara internal. Ada rapat gabungan antara Syuriah dan Tanfidiyah beberapa tahun yang lalu, dan sekitar 2 bulan yang lalu lah ada rapat gabungan itu, dan di situ diputuskan bahwa sekjen diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan, dan usulan itu disetujui oleh Rois Am. Emang 70 surat ini penting-penting Gus, misalnya SK pengurus cabang daerah sini, daerah situ. Jadi banyak SK. Jadi setelah PCPC pengurus cabang NU ini mengadakan konferensi cabang atau konferensi wilayah, kan kemudian mereka harus mengajukan SK untuk disahkan sebagai pengurus cabang atau pengurus wilayah. Cabang di tingkat kabupaten, wilayah di tingkat provinsi. Nah, permintaan SK ini kan masuk ke meja sekjen. Setelah diteliti oleh pihak sekretariat dan memenuhi segala syarat, maka diberikan kepada sekjen untuk ditandatangani, kemudian nanti dilimpahkan ke ketum, Katib Am, dan kemudian Rois Am. Artinya surat-surat itu berdampak pada PCNU ya, karena betul, dia jadi nggak punya kejelasan ya. Karena SK ini nggak ditandatangani, kemudian pengurus-pengurus cabang ini mengalami hambatan dalam kerja. Misalnya ambil contoh ya, banyak keluhan-keluhan terjadi di pengurus cabang ini, mereka tidak bisa berurusan dengan misalnya Pemda.
karena masalah SK. Tidak bisa menerima bansos, tidak bisa menerima bantuan dari Basnas, tidak bisa menerima apapun lah. Iya. Akses kepada sumber-sumber di dalam pemerintahan karena tidak adanya SK. Nggak legitimate lah ya. Ya nggak gitu legitimate. Jadi kerja pengurus cabang ini terganggu. Dan itu mula-mula ya SK itu ya mungkin cuma 5, 10 terus nambah terus mengalami akumulasi dan akhirnya numpuk. Semula itu kita coba untuk ditangani secara internal tapi pada akhirnya gagal sehingga meledak menjadi masalah seperti sekarang ya. Meskipun masalah SK ini hanya salah satu saja. Salah satu dari jadi, beberapa persoalan. Ya SK ini adalah hanya permukaan lah. Yeah. Permukaan saja. Ya, pada dasarnya ya memang ada ketidakcocokan antara Gus Ipul dengan Gus Yahya sehingga Gus Ipul ini sengaja seperti ingin menyandera Gus Yahya dengan langkah-langkah ini. Akhirnya kan kepengurusan di PBNU kan ya seperti nggak berjalan optimal. Ya nggak optimal, pincang kan karena SK ditahan. Okay. Dan itu nambah terus karena beberapa cabang misalnya habis masa kepengurusannya sehingga mereka harus mengajukan pelaksanaan konferensi. Nah persetujuannya kan harus ditandatangani juga, itu juga terhambat. Terus begitu mengalami akumulasi. Ya tapi ini semua hanya satu dari beberapa. Ya ini hanya permukaan. Ini hanya hanya asap di permukaan. Sebetulnya ada apinya di dalam itu ada gitu. Oke. Nah Gus, itu benar nggak kalau mulai mulai terjadi persoalan ini karena sebenarnya komunikasi mulai terhambat semenjak Gus Ipul itu jadi mensos. Akhirnya di situ mulai ada hambatan komunikasi, jarang berjumpa. Sebetulnya bukan soal mensosnya ya, bukan soal mensosnya. Pada saat Gus Ipul menjadi mensos itu pertama-tama juga masih oke lah, masih bisa kerjasama dengan Gus Yahya. Tapi makin kesini kemudian makin mengalami banyak hambatan dalam komunikasi. Antara lain masalah pokoknya adalah dalam SK yang disandra itu. Ya. SK yang disandra, oke. Ya, makin kesini makin sulit ya komunikasinya dan mungkin sudah lebih dari 6 bulan. Nggak ngobrol, nggak ketemu. Bukan nggak ngobrol, tapi Gus Ipul sudah tidak pernah datang ke PBNU. Ketika rapat terakhir gabungan antara Surya dan Vidya itu ya dia hanya hadir melalui Zoom ya. Oke. Jadi makin menjauh ya. Tapi ini semua kan tidak ada yang tahu. Oke. Maksudnya pihak luar ya, warga NU sendiri juga nggak tahu ini karena ini masalah dapur internal PBNU kan. Iya. Baru sekarang setelah meledak inilah orang-orang baru bicara, kaget semua. Makanya ini tanda kutip masalah PBNU sekarang ini atau dinamika yang sekarang ini itu bagi banyak orang mungkin mengherankan. Biasanya kalau ada masalah itu kan sudah keluar dulu itu cipratan-cipratannya itu. Ada percikannya orang udah mulai baca lah. Udah ngomong-ngomong gitu kan. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dor meledak terus tiba-tiba langsung ROSA memutuskan untuk memaksa ketua umum mundur itu. Itu kan aneh sekali. Nah, tadi kan dalam konferensi pers juga sempat disampaikan ada bisikan sesat. Artinya di sini Roisam sebenarnya secara komunikasi itu lebih dekat dengan Gus Ipul daripada Gus Yahya. Ya kita menganggap bahwa salah satu sumber bisikan itu memang ya Gus Ipul. Kita mengatakan fitnah ya. Fitnah yang dituduhkan kepada ketua umum yang disampaikan oleh Roisam di dalam rapat syuriah yang berlangsung di tanggal 20 November kalau tidak salah di Hotel Aston itu. Di situ ya ROSA menyampaikan informasi yang kita anggap itu semua tidak benar dan beberapa Rois Syuriah, Rois itu artinya ketua ya, anggota kepengurusan Syuriah itu para kiai-kiai yang datang di sana sebagian cukup banyak yang menuntut agar Gus Yahya diberikan ruang untuk klarifikasi.
Oh sebenarnya di rapat Di itu. rapat itu Gus Yahya itu atau ya Gus Yahya memang meminta diberikan forum klarifikasi, istilah kami tabayun. Tabayun, tapi itu Tabayun. tidak pernah. Tapi tidak diberikan sama sekali. Jadi Katanya ini dalam bahasanya Gus Yahya, kami seperti dilarang untuk memberikan tabayun. Nah, pihaknya Rois Am atau pihaknya Gus Ipul berpandangan bahwa tabayun itu sudah dilakukan karena Rois Am pernah mengundang Gus Yahya sebelum rapat Syuriah itu 2 kali. Pertama di Surabaya, di dalamnya Rois Am, yang kedua di di Jakarta di kantor PBNU. Ketemu 2 kali. Dalam pertemuan itu Rois Am menyampaikan informasi yang perlu diklarifikasi lah. Masalah laporan keuangan, masalah Yahudi. Ya, yang dijawab pakai dokumen kan. Ya. Nah, kemudian Gus Yahya sudah menjelaskan semua. Itu sudah dianggap oleh Rois Am sebagai klarifikasi atau tabayun. Nah, yang dimintakan oleh Gus Yahya sebetulnya bukan tabayun secara personal, tapi tabayun secara kelembagaan. Di dalam rapat Syuriah itu mestinya ada penjelasan formal dari ketua umum, dari sekjen, dari bendahara mengenai informasi-informasi yang perlu diklarifikasi. Tapi forum itu tidak diberikan. Kemudian langsung secara sepihak Rois Am bersama wakilnya ada 2. Kemudian ada beberapa kiai lain yang ikut dalam rapat terbatas. Itu rapat di dalam Hotel Aston itu rapat pertama itu terbuka. Setelah itu ada rapat terbatas. Nah, dari rapat terbatas itulah diputuskan itu yang dicatat di dalam risalah rapat Syuriah itu, di mana ada 5 poin kalau tidak salah. Salah satu poinnya adalah meminta Gus Yahya mundur dalam waktu 3 hari sejak diterimanya surat itu, atau kalau tidak mundur dimundurkan. Nah, beberapa rois yang ikut rapat itu mereka mengatakan bahwa kami di dalam rapat itu tidak pernah membahas soal pengunduran ketua umum. Kami tidak pernah menyepakati hal itu. Keputusan mengundurkan ketua umum, pertama, keputusan mengundurkan atau memberhentikan ketua umum di dalam rapat harian Syuriah itu tidak bisa. Karena mereka memang sudah mengetahui nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Secara aturan main di dalam tubuh PBN, dalam tubuh NU, dalam ART, jadi ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu ada ada aturan di bawahnya namanya peraturan perkumpulan, perkum. 3 aturan ini tidak memungkinkan seorang mandataris yang dipilih muktamar, yaitu Rois Am dan ketua umum, bisa diberhentikan dalam rapat harian, baik rapat harian Syuriah apalagi Tanfidiyah. Dan sebagai perbandingan ya, kita pernah rapat gabungan antara Syuriah dan Tanfidiyah untuk menghentikan atau memecat ketika itu tahun berapa, 2023 kalau tidak salah, ketua pengurus wilayah NU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Itu kan dipecat dulu berdasarkan rapat gabungan. Rapat gabungan antara Syuriah, ini adalah lembaga semacam komite misalnya gitu. Syuriah itu semacam kayak MPR-nya. MPR-nya lembaga konsultatif ya. Kemudian lembaga Tanfidiyah yaitu pelaksana eksekutif ya. Jadi pemecatan Ki Marzuki Mustamar sebagai ketua PWNU, pengurus wilayah loh ini, itu dilakukan melalui rapat gabungan. Bukan rapat harian. Bukan rapat harian yang hanya diadakan oleh Syuriah atau Tanfidiyah. Itu tidak bisa. Wong pengurus wilayah aja nggak bisa dipecat hanya oleh rapat harian. Apalagi ketua umum kan, apalagi ketua umum gitu loh. Nah, artinya berarti di situ di dalam rapat itu beberapa anggota Rois Am itu merasa bahwa nggak dirembuk, atau tiba-tiba memang diputuskan tanpa mereka tahu, atau sebenarnya sempat disampaikan tapi mereka menolak, atau gimana itu? Jadi masalahnya adalah Rois Am sudah punya keputusan sendiri, punya pandangan sendiri, dan dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari ketua umum, dari Gus Yahya. Jadi dia sudah tidak lagi membuka klarifikasi, sudah sampai kepada kesimpulan dan
menganggap bahwa kesimpulan itu benar, tapi kan tidak bisa begitu. Dan teman-teman yang mendukung keputusan Roy S. Am ini, mereka berargumen bahwa Syuriah itu kedudukannya adalah sebagai lembaga tertinggi, kedudukan statusnya ya di dalam PBNU. Memang betul Syuriah ini lembaga tertinggi, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan di luar wewenangnya. Dia, wewenang Syuriah ini diatur di dalam ART, di dalam peraturan perkumpulan. Artinya ya memang Syuriah itu lembaga tertinggi di dalam tubuh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama itu, tapi dia tidak bisa bertindak kalau melangkahi wewenangnya. Wewenangnya diatur, tidak absolut gitu. Tidak bisa absolut itu. Nah, ini menurut saya ya salah satu pemahaman yang bagi saya tidak tepat ya dari teman-teman saya sendiri di dalam tubuh NU. Sekarang kan berbeda, ada perbedaan pandangan ini kan. Teman-teman saya sendiri yang mendukung Roy S. Am begitu pandangannya. Roy S. Am ini adalah simbol tertinggi di PBNU ya, ini tokoh simbolik yang paling tinggi, kita harus hormati dan seterusnya. Ya betul, tapi ini kan bukan monarki absolut. Ya ada aturan-aturan dan kewenangan yang dibatasi. Kalaupun ini monarki, monarki dalam pengertian ada raja yang yang dianggap punya wewenang memutuskan segala hal gitu lah. Segala hal. Tapi kan ini monarki konstitusi. Ya, monarki konstitusional. Jadi ibarat monarki begitu, ini monarki konstitusional. Tapi ini bukan monarki. Di NU ini tidak mengenal monarki. Di NU ini ada pemisahan antara kekuasaan Syuriah, kekuasaan Tanfidiyah. Jadi ini semacam ada kayak trias politika begitu kan. Biar power balance itu ada power ada keseimbangan kekuasaan di sini. Jadi tidak bisa di satu pihak mengambil langkah-langkah di luar wewenangnya, karena kalau itu terjadi ya itu tindakan yang ya kalau dalam bahasa agama itu zalim. Zalim itu hanya kan melewati batas. Itu zalim. Tanfidiyah tidak bisa mengambil langkah-langkah di luar wewenangnya. Syuriah juga sama, tidak bisa mengambil langkah-langkah di luar wewenangnya. Karena itu Gus saya mengatakan berkali-kali tindakan Syuriah di dalam rapat Syuriah itu yang memutuskan untuk memecat Gus saya itu sebetulnya tindakan yang ilegal. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi secara aturan hukum itu cacat sebetulnya langkah Syuriah di sini. Rapat harian tuh nggak bisa memecat ketua umum ya. Makanya kita kepingin sudahlah ini masalah ini diselesaikan segera dengan cara islah, karena toh muktamar tinggal sebentar, 1 tahun lagi nih. Tinggal 1 tahun. Ya ini kenapa sih kok menggesa-gesa seperti ini? Ini ada kepentingan apa? Kita juga bertanya-tanya ini. Kenapa kok seperti ada kejar setoran ini? Ya kayak segera gitu ya. Ini harus. Jadi tampaknya saya melihat ada satu rencana jahat di sini. Rencana jahat ini. Ya, rencana jahat menurut saya. Gus Yahya harus turun bulan November atau Desember ini. Kira-kira begitulah. Untuk tujuan apanya apa itu Gus? Nah, kita bertanya-tanya juga ini ada apa? Kenapa nggak bisa nunggu setahun lagi? Ada mengikuti aturan formal lah. Kalau mereka misalnya mau bertarung ya nanti di muktamar. Kalau Gus Ipul mau jadi ketua umum ya nanti kontes di dalam muktamar, atau calon-calon yang lain yang sekarang sudah mulai muncul beberapa ya. Kalau bahasa Jawanya kok kemerungsung banget kan iya gitu kok ya. Gigi mongso ya. Itu ada apa gitu ya. Ada apa ini kok tiba-tiba mereka gigi mongso ini ya dalam kaidah fikih yang disukai di kalangan NU, di kalangan pesantren itu ada kaidah. Barang siapa gigi mongso itu malah nggak nyampe tujuan. Man ta'ajjala syai'an uqiba bi khirmani. Itu teks Arabnya ya. Man ta'ajjala syai'an uqiba bi khirmanihi. Kalau ada orang kok terlalu ingin mempercepat sesuatu belum waktunya, itu malah nggak bisa meraih sesuatu itu. Dan harusnya Gus Ipul kan tahu itu ya. Ya tahu lah. Ya makanya Gus Ipul ini mengherankan buat saya. Ada apa ini kok tiba-tiba dia kepingin Gus Yahya ini kok segera turun bulan ini.
Ya bulan ini Iya, November mintanya kan ini. ya berarti kan kayak kalau tadi hari ini tadi toh Iya, mintanya. why Kamis. November? Why? Why November. Ya. Nah, tapi GG Worksoya itu atau kemerungsungnya itu ada ini ya Gus. Sulit melihat ini kaitannya ada soal konsesi tambang nggak ini? Karena kita ya namanya jurnalis kan ya kasak kusuk sana sini cari info sana sini toh. Tahu lah. Nah itu ada kaitannya sama itu gak Gus? Karena gini, yang info yang kami dapat tuh gini Gus. Sebenarnya panas dan pecahnya ini tuh memuncak, persoalan akarnya sebenarnya bukan tambang, tapi memuncaknya jadi bluk itu karena persoalan tambang, di mana kayaknya apa yang kan gini, PBNU itu kan diberikan konsesi tambang dan tidak bisa mengelola sendiri, artinya harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini infoku loh ya Gus. Yeah. Nah pihak ketiganya antara yang dimau Gus Ipul sama yang dimau Gus Yahya ini berbeda. Itu benar ya? Kira-kira begitu. Jadi memang masalah tambang ini buat saya mengganggu sekali. Saya pernah bilang kepada Gus Yahya, udahlah kembaliin saja lah daripada bikin ribut di rumah kembaliin tangga. ke negara ya, Maksudnya ke negara aja, ngapain gitu loh. Ini ngapain kalau gara-gara tambang kita berseteru antar saudara sendiri, ngapain? Bagi saya memalukan ini itu. Ya tapi ya sudahlah, tambang ini kan sudah diberikan kepada PBNU, dan kalau saya menyitir kata-kata seorang kiai senior yang nggak saya sebut namanya ya, kan pernah saya tanya kan, gimana menurut jenengan tuh kamu? Yeah. Bagaimana menurut jenengan kiai soal tawaran tambang pemerintah itu? Jawaban beliau, ini kiai senior nih. Beliau mengatakan, lah ya gimana ya? Ini kalau nggak kita terima nanti kita dianggap melawan pemerintah. Kalau kita terima ya jadi fitnah. Jadi ini ya menempatkan kita pada posisi yang sulit gitu. Tapi ya sudah diterima, ya keputusan kiai diterima, oke, kita ikuti itu. Tapi kok tiba-tiba setelah itu ada rentetan yang tidak menyenangkan. Perkara ini bara gitu ya. Iya, jadi memang ya betul, ya sebetulnya ini informasi sudah beredar di publik ya, karena zaman medsos ini kan nggak ada yang tersembunyi, ini kan zaman panoptikon ini. Ya, Semua kelihatan. Ya. Transparan ya, memang begitu. Jadi Gus Yahya itu Gus Yahya itu prinsipnya adalah bahwa ya karena tambang ini tidak sekedar tambang, tapi ini tentu harus melibatkan pemerintah juga, karena ini kan tawaran pemerintah, kita nggak bisa mengabaikan tawaran pemerintah itu. Pemerintah dulu zaman Pak Jokowi, ini kan yang memberikan kan Pak Jokowi. Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Tiba-tiba ketika kekuasaan berubah ya, berganti ke Pak Prabowo. Nah, kekuasaan yang baru ini menghendaki yang lain, investor yang lain. Ya kita sebagai penerima manfaat ini ya sudahlah, kita serahkan saja. Karena kalau kita misalnya melakukan atau tidak mengikuti keinginan itu ya repot juga. Ya daripada kita tengkar dengan pihak pemerintah dalam soal ini, kita udahlah kita ikut saja gitu. Itu prinsip saya, karena bagaimanapun kita harus mempertimbangkan juga pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan ini. Pemerintah maunya apa? Ya. Artinya jangan sampai apa yang dimau pemerintah soal pengelolaan tambang ini sama PBNU ini berbeda gitu ya. Nah, Gus Yahya begitu prinsipnya. Nah, ternyata tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain. Ya karena sudah janjian dengan investor yang lama, ya sudah kita ngikut ini kesepakatan ini. Lama, ya. Dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang ya secara politik itu memang kurang ya posisinya kurang oke sekarang. Sehingga tapi kalau sama yang dulu kayaknya lagi oke banget. Investor yang lama ini, kalau kita jalan terus dengan investor lama ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan kita dengan pemerintah. Oh, sampai segitu gitu. Ya udahlah, kalau gitu kita jalan dengan investor baru yang diinginkan oleh pemerintah.
Nah, perbedaan pandangan antara Gus Yahya dengan Gus Ipul inilah yang kemudian membuat hubungan ini jadi bermasalah. Jadi bermasalah. Tapi benar gak Gus bahwa Gus Yahya tuh untuk persoalan ini sudah 1 atau mungkin 2 kali bertemu dengan Pak Prabowo untuk soal konsesi tambang ini gimana gitu. Intinya minta diskus arahan gitu. Jadi Gus Yahya memang bertemu dengan Pak Presiden untuk membahas banyak hal sebetulnya, tidak hanya soal tambang ya. Tapi salah satunya beliau yang melaporkan soal perkembangan tambang itu. Dan beliau mengatakan ya sudah, saya serahkan kepada Pak Prabowo, siapa saja yang diinginkan oleh Pak Prabowo atau pemerintah untuk menjadi pengelola tambang Indonesia silakan saja. Kami nggak ikut campur. Yang penting kami mendapatkan manfaatnya. Ya udah gitu saja. Ibarat wong Jawa pasrah bongkoan ya. Pasrah bongkoan karena wong kita ini NU kan tidak punya kapasitas juga untuk mengelola tambang ini. Bagaimanapun kita harus menggandeng pihak lain, tapi pihak lain ini kan tentu pihak yang juga harus harus memberikan keuntungan untuk. Pertama harus memberikan skema kerjasama yang menguntungkan PBNU. Fair lah ya. Fair ya. Kemudian yang kedua ya dia tidak bermasalah dengan pemerintah yang sekarang. Karena kalau ada masalah dengan pemerintah itu nanti dalam perjalanannya nanti bisa menimbulkan soal kan. Nah intinya ya ini saya tidak mau berbicara terlalu banyak soal masalah tambang ini. Intinya bahwa memang dari situ masalahnya. Masalahnya malah dari situ akhirnya. Ada di situ. Sehingga perbedaan ini membuat hubungan antara Gus Yahya dengan Sekjen Gus Ipul menjadi renggang. Dan saya menyayangkan ya kenapa kok tidak, prinsipnya itu adalah kenapa kita tidak, yang penting siapapun yang mengelola ini ya, yang penting manfaatnya, maslahatnya kepada NU kita terima. Nggak usahlah berdebat siapa yang akan mengelola, ngapain. Ini tampaknya satu pihak atau namanya Gus Ipul ini kekeh betul agar si A ini yang mengelola. Kalau Gus Yahya enggak, siapa saja, yang penting manfaat buat NU. Oke. Nah, tapi Gus Ipul itu enggak. Ya akhirnya persoalan tambang ini malah jadi kayak bikin untran-untran ya Gus. Ya justru menimbulkan masalah yang melebar kemana-mana ya. Tapi masa sih kita kok ribut hanya soal kayak gini gitu loh. Tapi akhirnya kalau bagi Gus Ulil dan teman-teman di dalam misalnya Gus, ada agak nyeselnya nggak bahwa akhirnya harus menerima konsesi tambang ini, karena ini yang akhirnya sekarang hari ini jadi ruwet gitu. Ketika dulu kan sebenarnya udah banyak kritik bahwa udahlah nggak usah dan lain sebagainya. Dan akhirnya tiba-tiba bener nih, ini malah yang jadi akar persoalan hari ini. Jadi ada di dalam ada kayak ya iya sih kisah malah jadi ruwet yang jadi ruwet. Saya nggak bisa mengatakan menyesal atau tidak, tapi ini kan faktanya sudah diterima ya. Dan memang ada resiko-resiko yang harus kita hadapi ya, marilah kita hadapi bareng-bareng dalam semangat kekeluargaan. Yang penting adalah ini dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Karena toh ada kesempatan mendapatkan maslahat dari pemberian konsesi ini kepada organisasi. Kenapa sih kita tidak kembali kepada prinsip itu? Siapa yang mengelola tidak penting menurut saya. Yang penting pengelola ini bisa memberikan skema yang paling menguntungkan buat NU dan tidak ada masalah dengan pihak lain, terutama pihak pemerintah. Ya itu prinsip yang dipegang oleh Gus Yahya. Dia tidak peduli siapa. Yang penting bermanfaat. Dan pengen senafas sama presiden. Karena kalau prinsipnya sudah harus ini, kita bertanya ada apa ini? Kenapa ngotot di situ? Kenapa kok ngotot si ini ada apa? Kita kan bertanya-tanya juga ada apa? Kenapa kok harus si ini?
Kalau prinsipnya adalah untuk kemaslahatan organisasi, kan siapa saja. Ya, ya. Siapa saja. Tapi ini kok ngotot harus ini. Harus ini. Nggak bisa pindah itu. Dan yang ini apa ini nggak benar nggak Gus, kalau yang sedang diperjuangkan oleh Gus Ipul ini kaitannya sama tuh kalau anak-anak ngomongnya NU naturalisasi gitu. Si pengelola ini. Saya nggak tahu maksudnya apa di sini naturalisasi. Ya, saya paham lah. NU naturalisasi juga nggak paham Gus lagi ya. Apa namanya? Saya kira bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah kita bertanya-tanya, kenapa kok harus mempertahankan si A itu harus mengelola tambang NU? Nah itu ya. Itu pertanyaannya. Itu yang pertanyaan ya. Apakah ada hubungan-hubungan khusus? Apakah ada sudah manfaat-manfaat tertentu yang sudah mereka terima? Sehingga mereka terikat nggak bisa lagi mengembalikan atau bagaimana? Apa ada interest tersembunyi yang kita tidak tahu? Nah itu yang kita pertanyakan. Kalau kita kembalinya kepada organisasi dan melepaskan interest personal, mestinya kita nggak masalah ya. Masa sih? Gitu ya siapa saja. Masa sih kita harus mengorbankan organisasi?